Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Jangan lupa ya, seperti biasa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Apapun yang menjadi hajat Anda tuliskan teman-teman semuanya. Tuliskan saja deh. Insya Allah ketika kita sering menulis doa dan dilihat orang serta diaminkan, itu insya Allah doa Anda cepat dikabulkan sama Allah. Baik, kita langsung ke materi ya teman-teman semuanya. Di antara banyak yang bertanya ke saya nih tentang amalan melunasin hutang, amalan untuk menghadapi menagih hutang, amalan supaya rumah nggak disita, amalan supaya orang mau bayar hutang. Banyaklah yang bertanya ke saya itu tentang amalan-amalan. Padahal sebenarnya dia sudah banyak mengamalkan amalan, ngamalin sholawat, dia sholat hajat, dia tahajud, dia banyak baca istighfar, kemudian banyak baca Quran. Sebenarnya dia sudah ngamalin itu, cuman dia nggak percaya diri dan nggak yakin dengan amalan yang dia kerjakan. Akhirnya dia sibuk cari amalan lagi. Apalagi itu sering banget tuh yang bertanya ke saya tuh, Pak, saya sudah sholawat, saya sudah istighfar, tapi kok doa saya belum terkabul, hutang saya nggak lunas juga, saya tetap dimarahi, saya tetap dimaki-maki. Amalan apa lagi Pak yang harus saya kerjakan, yang mujarab, yang ampuh, supaya yang lagi utang tuh nggak marah-marah, nggak galak, supaya dikasih keringanan, supaya dikasih kemudahan, pokoknya bla 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 banyak banget tuh. Intinya dia cari amalan apa supaya urusannya mudah, hajatnya cepat terkabul dan lain sebagainya. Apakah itu salah? Nggak salah teman-teman semuanya, sah-sah aja, boleh-boleh saja. Justru makin kita banyak amalan, insya Allah banyak tahu, dan apalagi kita bisa mengamalkan, ini lebih luar biasa. Tapi yang jadi masalahnya, Anda akhirnya disibukkan dengan cari amalan gitu ya. Anda sudah mengamalkan yang satu dan Anda tidak merasakan perubahan, Anda sibuk cari amalan, pindah lagi amalan. Tadinya sudah istiqomah ngamalin sholawat tapi tidak ada merasakan perubahan, akhirnya coba ngamalin yang lain. Nanti sudah coba ngamalin yang lain, tidak ada merasakan perubahan, coba lagi ngamalin lain. Padahal tujuannya satu sebenarnya, ingin hutangnya lunas. Ya sebenarnya mudah teman-teman semuanya. Kalau ingin hutang kita cepat lunas itu ya kembali ke Allah. Lewat apa? Lewat pendekatan diri ke Allah, bertobat, perbaikin ibadah. Kalau perkara amalan itu gampang banget teman-teman, gampang banget. Banyak kok amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan guru-guru kita tentang supaya hajat kita cepat terkabul, termasuk ingin hutang cepat lunas dan lain sebagainya. Tapi yang jadi masalah ini kadang-kadang yang kita lupakan ini satu, sebenarnya bukan fokusnya itu bukan pada amalan dulu teman-teman semuanya. Jangan, itu sebenarnya nomor 2 amalan. Yang paling penting itu adalah rumusnya ini. Yang paling penting rumusnya itu ini teman-teman. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan kemarin. Rumusnya itu sebenarnya memunculkan rasa menerima dulu. Rasa nerima, sabar, ridho, ikhlas. Itu yang penting teman-teman semuanya. Bukan langsung main tancap gas amalan-amalan. Memang boleh-boleh saja dengan amalan itu kita ngamalin sholawat, ngamalin istighfar dan sebagainya, itu boleh untuk mempermudah dosa. Tapi kalau kita pun banyak amalan, tapi hati kita nggak kita latih dengan rasa menerima, rasa sabar, ridho dan lain sebagainya, ini kurang powerful teman-teman semuanya. Oleh karena itu teman-teman semuanya, daripada kamu sibuk untuk mencari-cari amalan atau ganti-ganti amalan ini, amalan itu, lebih bagus kamu latih diri supaya lebih menerima, supaya lebih ridho, supaya lebih ikhlas, lebih sabar lagi dalam menjalani hari-hari Anda yang penuh dengan tekanan karena beban hutang, ditagih, dimarahin. Ini penting teman-teman semuanya. Nah, seperti saya katakan tadi, kalaupun Anda sedang mengamalkan sesuatu amalan, tapi hati Anda tidak berusaha untuk menerima, sabar, ridho, ikhlas, ini kurang powerful. Banyak amalan yang Anda kerjakan tapi hati Anda itu nggak berusaha untuk ridho. Karena ridho itu sangat penting teman-teman. Ketika kita ridho pada ketetapan Allah, Allah pun akan ridho dengan kita, sehingga dengan ridhonya Allah itu pertolongan itu akan dihadirkan sama Allah. Nah, jadi saya katakan ya teman-teman semuanya, mulai hari ini udah deh, jangan sibuk lagi Anda gonta-ganti amalan. Jangan. Amalkan saja yang sudah Anda kerjakan saat ini. Amalkan itu secara konsisten, amalkan itu secara istiqomah. Karena kunci dari berhasilnya setiap amalan itu adalah istiqomah. Biar yang Anda amalkan itu sedikit, dengan jumlah yang sedikit, tapi Anda istiqomah, itu jauh lebih baik dibanding Anda mengamalkan banyak amalan tapi Anda nggak istiqomah. Hari ini diamalkan, besok nggak diamalkan, hari ini diamalkan, besok nggak, dan seterusnya. Lebih baik Anda mengamalkan, misalnya begini deh, Anda mulai hari itu rutin istiqomah
meniatkan ya, mengistiqomahkan mengamalkan istighfar itu 1 hari 100 kali, sholawat 1 hari 100 kali, kemudian sholat hajat, sholat taubat, sholat hajat itu usahakan dalam hari itu tetap dikerjakan. Sholat tahajud itu tiap malam dikerjakan, diusahakan dilakukan, dikerjakan gitu ya, 4 rakaat atau 2 rakaat tambah 1 rakaat witir. Anda berniat mengamalkan amal yang sederhana itu dan Anda istiqomahkan, itu jauh lebih powerful teman-teman semuanya dibanding Anda sholawat 1 hari, target Anda ngamalin sholawat itu bisa 1 hari tembus 10.000, istighfar tembus 10.000 misalnya. Kemudian sholat taubat, sholat hajat di akhir malam jam 2, jam 3 berbarengan dengan tahajud. Anda kerjakan sholat tahajudnya 8 rakaat tambah witir 3 rakaat dikerjakan. Kan bagi yang pemula ini berat teman-teman semuanya. Saya akuin berat, jangankan bagi pemula, bagi yang sudah terbiasa saja pun kadang-kadang pasti ada mengalami yang namanya penurunan iman gitu ya. Artinya iman itu nggak terus naik, pasti ada masanya turun. Ini berat. Nah, apakah itu ketika kita sanggup mengamalkan itu secara istiqomah itu jauh lebih bagus. Tapi kalau kita nggak sanggup, nggak bisa istiqomah, merasa berat dan terbebani dengan amal itu, lebih baik yang pertama tadi. Anda enjoy mengamalkan tuh istighfar 100 kali, sholawat 100 kali. Anda kerjakan sholat taubat, sholat hajat itu di jam-jam 9 atau habis isya. Kemudian tahajud 2 rakaat tambah witir 1 rakaat jadi 3 rakaat gitu ya. Ya 3 rakaat tambah witir. Itu Anda dawamkan terus, Anda istiqomahkan, itu jauh lebih baik teman-teman semuanya. Sekarang yang jadi masalah itu perkara hasil. Yang jadi masalah itu kita maunya cepat, kita inginnya terburu-buru, kita itu maunya semuanya itu harus sesuai dengan keinginan kita. Saya katakan nggak bisa teman-teman semuanya. Kita nggak tahu doa kita tuh kapan dikabulkan, lewat jalan mana. Ada orang yang dia amalnya sederhana, menolong orang, dia nggak banyak baca wirid, nggak banyak amal, tapi selalu mendoakan orang aja. Insya Allah dengan mendoakan orang itu akhirnya dia selalu mendoakan orang kebaikan tuh hadir ke diri dia, dipermudah sama Allah. Nah, gitu juga dengan ngamalin sholawat teman-teman semuanya. Amalkan saja. Lepaskan saja hasilnya itu seperti apa, jangan pikirkan. Semuanya butuh proses teman-teman, butuh proses, dan ini semua sesuai pengalaman saya. Saya dulu banyak yang saya amalkan dan saya tuh sempat berpikir dengan amalan sholawat, dengan amal istighfar tuh nanti begini. Saya dulu sempat berpikir begitu, tapi setelah perjalanan saya merenung, memahami, ternyata nggak seperti itu kerjaan, nggak seperti itu teman-teman semuanya. Itu sudah ranahnya Allah. Ranah kita itu adalah berikhtiar, kemudian kita berusaha mengamalkan amalan itu secara istiqomah. Perkara hasilnya seperti apa itu Allah, teman-teman. Jadi saya katakan sekali lagi, amalkan saja yang sudah Anda kerjakan. Hari ini Anda sudah terbiasa mengamalkan sholawat Jibril, Anda sudah terbiasa mengamalkan baca surah Al-Yasin, Al-Waqiah, sudah dawamkan saja, istiqomahkan saja teman-teman semuanya. Ya monggo boleh kalau Anda ingin menambah amalan. Yang penting tidak memberatkan, dan yang penting Anda itu menikmatin, enjoy, tidak merasa berat mengamalkan amalan itu. Dan percaya deh teman-teman semuanya, kunci sukses, kunci keberhasilan dari amalan itu adalah istiqomah teman-teman semuanya. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa memastikan seperti apa nanti ketika kita mengamalkan itu akan seperti ini, nggak bisa memastikan teman-teman. Tapi ketika kita istiqomah mendawamkan satu amalan, insya Allah hasil itu pasti akan kita nikmati. Intinya teman-teman semuanya bukan hanya terkait masalah amalan. Kegiatan apapun ketika kita rutin, istiqomah, kita berjuang sungguh-sungguh tanpa kenal lelah, tanpa putus asa, pasti insya Allah hasilnya itu akan kita dapatkan teman-teman semuanya. Maka oleh karena itu, belajarlah untuk menerima. Belajarlah untuk tidak terlalu memaksakan diri itu harus begini. Enggak, ikutin saja. Apapun yang terjadi itulah yang terbaik. Berusaha untuk memperbaiki diri, memperbaiki pikiran, dan berusaha untuk menerima dengan lapang dada, berusaha sabar, berusaha ridho atas apapun yang terjadi pada hidup kita. Kalau hari ini kita sedang dimaki-maki, sedang dihina, sedang diancam karena nggak bisa bayar utang, itulah ketetapan Allah. Nggak ada cara lain kecuali kita menerima itu. Resikonya ya begitu, ridho, sabar. Nggak bisa, Anda mau protes bagaimanapun nggak bisa teman-teman semua. Karena memang itu sudah ketetapan dan izin Allah serta takdir Allah. Nah, jalan terbaiknya daripada kita mengutuk, ya dengan sabar, dengan ridho kita terima itu, meski pahit, meski nggak enak, kita malu. Ya, hikmahnya itu pasti tetap ada. Kenapa kita dipermalukan, kenapa kita didesak, kenapa kita dijauhi? Pasti ada rahasia, ada pesan
yang Allah ingin sampaikan ke diri kita lewat itu tadi. Ya dengan rasa kita dipermalukan, dihina, direndahkan. Dan itu sebenarnya menurut saya signal kode dari Allah bahwa kita tuh suruh taubat ke Allah, suruh benar-benar memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, memperbaiki hubungan kepadanya. Karena insya Allah dengan kita datang kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongannya. Yakinkan hatimu, yakinkan hati kita bahwa Allah itu pasti menolong. Kita lakukan yang terbaik, ibadah yang terbaik, berdoa yang terbaik, selebihnya la haula wala quwata illa billah, dan yakinkan bahwa semua masalah yang hadir pada diri kita insya Allah ditolong sama Allah dan dibuka jalannya oleh Allah, sehingga kita pun tetap sabar dan yakin atas apapun takdir yang Allah tetapkan kepada diri kita. Itu teman-teman semuanya. Jadi mulai hari ini udah deh, gak usah sibuk-sibuk lagi cari amalan, amalkan saja yang sudah Anda kerjakan selama ini. Bismillah, niatkan saja, istiqomahkan saja, perkara hasil itu urusan Allah. Tidak ada yang instan teman-teman saya, semuanya butuh proses. Kalau hari ini Anda sedang kebingungan, ketakutan karena belum bisa bayar utang, terima aja dulu, sabar aja dulu. Sabar, ridho, ikhlas, semoga jadi jalan ampunan, itu teman-teman saya. Baru kemudian ketika kita sudah menerima, baru masuk pada amalan itu, kita istiqomah, insya Allah teman-teman semuanya, hasil itu akan kita dapatkan, dan Allah pasti menolong kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.